Selamat datang di Laboratorium Kimia Organik Program Studi Sarjana Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini, kita akan melakukan uji kualitatif pada senyawa organik. Setelah menyaksikan video percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan sifat-sifat di antara senyawa alkohol dan fenol, juga pada senyawa aldehid dan keton. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami jenis-jenis reaksi untuk membedakan senyawa-senyawa tersebut. Alat yang digunakan pada video praktikum kali ini, hot plate dan magnetic stirrer, gelas kimia, Erlenmeyer, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, termometer, tabung reaksi, dan statif klem. Bahan yang digunakan untuk video praktikum kali ini: reagen Lucas, 1 propanol, 2 propanol, tersier butanol, fenol, aseton, pH indikator universal, logam natrium, kloroform, 2,4 dinitrofenol, piridin, etil metil keton, asam kromat, benzaldehid, reagen Tollens, iodium dalam kalium iodida, dioksan, natrium hidroksida, dan dietil ether. Pada video kali ini, kita akan melakukan analisis terhadap sifat dan reaksi alkohol dan fenol, 2. Sifat dan reaksi kimia pada aldehid dan keton. Sifat dan reaksi kimia alkohol dan fenol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksi yang terikat pada atom karbon tetrahedral. Metanol dan etanol adalah senyawa alkohol terkecil. Klasifikasi lebih lanjut pada alkohol monohidroksi atau alkohol dengan satu gugus hidroksi adalah alkohol primer, sekunder, dan tersier, di mana bergantung dari letak gugus hidroksi yang terikat pada atom karbon primer, sekunder, atau tersier. Fenol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksi terikat pada karbon yang menjadi bagian langsung dari cincin aromatik. Alkohol dan fenol memiliki kemiripan dalam beberapa hal, tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar sehingga kedua kelompok senyawa ini dianggap sebagai kelompok gugus fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, pada percobaan kali ini, kita akan mempelajari perbedaan sifat dan reaksi kimia dari alkohol dan fenol. Uji Lucas pada senyawa alkohol dan fenol. Masukkan 5 tetes senyawa alkohol dan fenol ke dalam tabung reaksi. Propanol pada tabung 1, 2 propanol pada tabung 2, tersier butanol pada tabung 3, dan sedikit serbuk fenol pada tabung 4. Tambahkan 1 ml reagen Lucas pada setiap tabung reaksi. Hidupkan timer untuk melihat waktu reaksi. Tutup tabung reaksi dengan aluminium foil dan goyangkan dengan kuat setiap tabung reaksi untuk mengaduk hingga homogen. Dan biarkan selama 5 menit. Amati perubahan yang terjadi setelah reaksi berlangsung 5 menit. Pada tabung 3, terjadi kekeruhan yang menunjukkan reaksi ini positif terhadap uji Lucas. Siapkan penangas air dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian panaskan tabung 1, 2, dan 4 yang belum mengalami perubahan ke dalam penangas. Biarkan 10 menit di dalam penangas dan amati perubahan yang terjadi.
Setelah pemanasan selama 10 menit, pada tabung 2 terjadi kekeruhan yang menunjukkan senyawa 2 bereaksi positif terhadap uji Lucas. Uji asam kromat atau uji Borthwell-Wellman. Masukkan masing-masing 5 tetes senyawa propanol, 2 propanol tersier butir, dan sedikit serbuk fenol ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian, tambahkan 10 tetes aseton ke dalam setiap tabung reaksi. Tambahkan 2 tetes asam kromat ke dalam setiap tabung reaksi. Tutup tabung reaksi dengan aluminium foil dan goyangkan dengan kuat setiap tabung untuk mengaduk campuran hingga homogen dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 1, 2, terlihat campuran berwarna hijau seulas. Simpan tabung reaksi di dalam penangas air selama 5 menit. Setelah 5 menit, keluarkan tabung reaksi dari penangas dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung 1 dan 2 terlihat campuran berwarna hijau, dan pada tabung 4 terbentuk tar berwarna coklat, menunjukkan senyawa ini positif terhadap uji asam kromat. Uji natrium. Pada senyawa alkohol dan fenol, masukkan sedikit fenol ke dalam tabung reaksi 4. Lalu panaskan dalam penangas air agar senyawa fenol melebur. Kemudian, masukkan 2 ml propanol pada tabung reaksi pertama dan 2 ml 2-propanol pada tabung reaksi kedua. Masukkan sepotong kecil logam natrium pada setiap tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, terbentuk gelombang gas pada area permukaan logam natrium. Begitu juga pada tabung reaksi ketiga dan keempat. Tambahkan indikator fenoftalen pada setiap tabung reaksi dan amati yang terjadi. Pada tabung 1 terlihat campuran berwarna merah muda, pada tabung 2 terlihat warna campuran berwarna merah muda pekat, dan pada tabung 4 terlihat warna pink seulas, yang menyatakan ketiga senyawa ini positif terhadap uji natrium. Uji keasaman pada senyawa alkohol dan fenol. Tambahkan masing-masing 5 tetes propanol, 2 propanol, tersier butanol, dan sedikit fenol ke dalam tabung reaksi. Tambahkan masing-masing 5 tetes air. Aduk campuran dengan batang pengaduk. Sentuhkan batang pengaduk pada permukaan indikator pH sampai terlihat perubahan warna. Pada tabung reaksi ke-1 dan kedua memiliki pH 6, pada tabung reaksi ketiga pH 5, dan pada tabung reaksi keempat memiliki pH 4. Uji besi 3 klorida pada senyawa alkohol dan fenol. Masukkan masing-masing 10 tetes setiap senyawa alkohol dan fenol ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan 10 tetes kloroform pada setiap tabung reaksi. Tambahkan juga 5 tetes larutan besi 3 klorida dalam kloroform pada setiap tabung reaksi. Tambahkan 2 tetes piridin. Aduk campuran dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi 1, 2, dan 3 tidak terjadi perubahan warna setelah penambahan piridin. Pada tabung reaksi 4 terlihat terbentuk larutan berwarna ungu pekat yang menyatakan bahwa senyawa ini positif terhadap uji besi 3 klorida. Sifat dan reaksi kimia pada aldehid dan keton.
Aldehid dan keton memiliki gugus fungsi karbonil, yaitu atom karbon yang berikatan rangkap 2 dengan oksigen. Pada keton, terdapat 2 atom karbon lain yang terikat pada gugus karbonil. Karbon yang terikat pada gugus karbonil dapat merupakan rantai alifatik atau aromatik. Pada percobaan ini, kita akan mempelajari perbedaan sifat-sifat senyawa aldehid dan keton, dan juga jenis-jenis bereaksi untuk membedakan senyawa-senyawa aldehid dan keton. Uji tolens pada senyawa aldehid dan keton. Masukkan masing-masing 5 tetes sampel aseton, etil metil keton, benzaldehid, sampel A, B, dan C pada tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan dietil eter tetes demi tetes pada setiap tabung reaksi. Lalu, goyangkan tabung untuk mengaduk hingga homogen. Tambahkan 2 ml reagen tolens pada setiap tabung reaksi. Lalu, goyangkan lagi untuk mengaduk dan amati perubahan yang terjadi. Pada tabung benzaldehid dan sampel B terbentuk larutan berwarna hitam. Panaskan campuran di atas penangas air bersuhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Pada tabung reaksi 1, 2, A, dan C tidak terlihat perubahan warna apapun. Pada tabung reaksi 3 dan B terlihat terbentuk endapan cermin perak yang menunjukkan bahwa kedua senyawa ini positif terhadap uji tolens. Uji iodoform pada senyawa aldehid dan keton. Masukkan masing-masing 5 tetes sampel aseton, etil metil keton, benzaldehid, sampel A, B, dan C pada tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan 2 ml air pada setiap tabung reaksi, lalu goyangkan hingga campuran homogen. Tambahkan dioksan tetes demi tetes sambil diaduk sampai campuran homogen. Tambahkan 2 ml larutan natrium hidroksida 6 molar pada setiap tabung reaksi dan goyangkan. Simpan tabung reaksi di dalam penangas selama 3-4 menit. Keluarkan sebentar tabung reaksi dan tambahkan larutan iodium dalam kalium iodida tetes demi tetes sambil digoyang pada setiap tabung sampai warna kuning tidak hilang. Masukkan kembali ke dalam penangas dan tambahkan larutan natrium hidroksida 6 molar tetes demi tetes sambil diaduk sampai warna awal menghilang. Tabung reaksi tetap berada dalam penangas air selama 5 menit. Setelah 5 menit, terlihat perubahan warna pada 2 buah tabung reaksi. Pada tabung 2, yang berisi etil metil keton dan sampel A terlihat terjadi perubahan warna yang menunjukkan reaksi ini positif terhadap uji iodoform. Uji 2,4 dinitrofenilhidrazin pada senyawa aldehid dan keton. Masukkan masing-masing 5 tetes sampel aseton, etil metil keton, benzaldehid, sampel A, B, dan C pada tabung reaksi yang berbeda.
Tambahkan 20 tetes 2,4 dinitrofenilhidrazin ke dalam setiap tabung reaksi. Goyangkan tabung untuk menghomogenkan dan panaskan tabung di dalam penangas selama 5 menit. Keenam tabung reaksi menunjukkan reaksi positif dengan 2,4 dinitrofenilhidrazin, ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna jingga. Berikut hasil percobaan yang harus dilengkapi. Lakukan analisis data hasil percobaan dengan membandingkan pada literatur. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.